Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang laporan penelitian diagnosis kesulitan belajar di SD Negeri 2 Sengon Bugel. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rosvida Ariana Widyaningrum, NIM 2018-33072. Saya dari kelas 7F, PGSD Universitas Muria Kudus. Yang pertama, yaitu pengertian kesulitan belajar. Apa sih kesulitan belajar tersebut? Kesulitan belajar adalah kesukaran yang dialami peserta didik dalam menerima atau menyerap pelajaran. Kesulitan belajar tidak selalu disebabkan oleh faktor inteligensi yang rendah atau kelainan mental, akan tetapi juga disebabkan oleh faktor-faktor non-inteligensi. Dengan demikian, IQ yang tinggi belum tentu menjamin keberhasilan belajar. Faktor-faktor kesulitan belajar. Faktor-faktor kesulitan belajar ini dibagi menjadi 3 faktor. Yang pertama, faktor internal, yang kedua, faktor eksternal, dan yang ketiga, faktor khusus. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal ini ada 3 sifatnya, yaitu sifat kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama yaitu sifat kognitif. Sifat kognitif antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual peserta didik. Untuk yang sifat afektif atau ranah rasa itu seperti labilnya emosi dan sikap. Untuk yang ketiga yaitu sifat psikomotorik, seperti terganggunya alat-alat indera penglihatan maupun pendengaran. Untuk faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, meliputi lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Lingkungan keluarga, contoh, ketidakharmonisan hubungan antara ayah dan ibu dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. Untuk yang kedua, lingkungan masyarakat, contohnya seperti wilayah perkampungan kumuh dan teman sepermainan yang nakal. Untuk yang ketiga, lingkungan sekolah, seperti kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar. Yang contohnya yang lain yaitu kondisi gurun dan alat-alat belajar yang berkualitas rendah. Untuk yang ketiga, faktor khusus. Yang pertama, faktor khusus ini ada 3 jenis, yaitu disleksia, dysgrafia, dan diskalkulia. Disleksia yaitu kemampuan belajar membaca, ketidakmampuan belajar membaca. Untuk yang dysgrafia yaitu ketidakmampuan belajar, dan diskalkulia yaitu ketidakmampuan belajar matematika. Untuk selanjutnya yaitu usaha mengatasi kesulitan belajar. Pelaksanaan pemeriksaan kesulitan belajar harus berlangsung secara sistematis. Usaha mengatasi kesulitan belajar ini ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi adanya kesulitan belajar. Untuk yang kedua, menelaah atau menetapkan status siswa. Yang ketiga, memperkirakan sebab terjadinya kesulitan. Yang keempat, mengadakan perbaikan. Selanjutnya yaitu hakikat matematika. Michael Bush dan Lerner dalam Abdurrahman tahun 2010 menjelaskan bahwa matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan, sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berpikir. Pembelajaran matematika di SD. Hasil penelitian Hartianah dan Setiawan tahun 2013 yaitu pentingnya pemanfaatan matematika sebagai wahana pendidikan yang harus ada pada setiap jenjang pendidikan, tidak terkecuali jenjang pendidikan prasekolah. Tahapan pembelajaran matematika yaitu meliputi pengenalan konsep, pemahaman konsep, serta keterampilan dalam pemecahan masalah. Kesulitan belajar matematika. Kesulitan belajar matematika di sini yaitu kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan siswa dalam mengerjakan soal matematika merupakan salah satu indikator kesulitan belajar matematika yang dialami siswa. Lerner dalam Abdurrahman tahun 2010 menjelaskan, siswa yang mengalami kesulitan belajar matematika akan mengalami kekeliruan dalam memahami simbol dan nilai tempat, kekeliruan dalam perhitungan, kekeliruan dalam penggunaan proses, dan tulisan yang tidak dapat dibaca. Hasil dan pembahasan yang saya dapat di SD Negeri 2 Sengon Bugel.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kelas 6 SD Negeri 2 Sengon Bugel, telah didapatkan hasil sebagai berikut. Dari wawancara, yaitu yang pertama, pemahaman konsep siswa masih ada sebagian anak yang belum bisa memahaminya, dikarenakan keterbatasan pemikiran dan pemahaman anak yang berbeda-beda. Untuk yang kedua, keterampilan berhitung siswa masih ada beberapa anak yang belum menguasai materi pecahan dalam bentuk soal cerita, karena setiap anak itu tidak mudah memahami maksud dari soal cerita tersebut. Untuk dari hasil observasi, sebagian siswa-siswi tersebut ada yang tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan sungguh-sungguh dan penuh keseriusan. Kurangnya pemahaman konsep menyebabkan siswa kesulitan mengerjakan soal cerita dikarenakan guru yang mengajarkan dengan cara yang kurang tepat dan tidak menggunakan contoh konkret yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Guru masih menggunakan metode ceramah yang siswa hanya bisa mendengarkan saja dan bisa mengamati juga, tapi tidak semua siswa itu bisa memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata maupun perbuatan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.